Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini kita masih membahas tentang teks berita, namun mengacu pada kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasan teks berita, kemudian 4.2 menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, baik itu lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama dari materi yang kita bahas kali ini, perlu diketahui kembali apa yang dimaksud dengan teks berita, namun menurut beberapa ahli sebagai berikut. Nah, menurut Michael, berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Sedangkan menurut William, berita adalah suatu penuturan secara benar, tidak memihak dari fakta yang punya arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita tentang teks berita, yakni strukturnya. Struktur teks berita terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian ya. Nah, yang pertama itu ada orientasi berita yang berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. Yang kedua, terdapat peristiwa, berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. Yang ketiga, sumber berita berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di internet. Selanjutnya, kita bahas tentang kebahasaan teks berita yang terdiri dari beberapa unsur kebahasaan yang perlu kalian ketahui agar dapat membedakan teks berita dengan teks yang lainnya. Nah, yang pertama, di dalam teks berita itu biasanya terdapat verba transitif yang merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Kemudian terdapat pula verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Lalu terdapat pula adverbia atau kata keterangan, yakni kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata yang lainnya. Selanjutnya terdapat pula konjungsi ketemporal, yakni kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Sementara untuk unsur kebahasan lainnya juga terdapat kalimat langsung, yakni sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicara seorang yang sama seperti apa yang dikatakannya. Kemudian, selain kalimat langsung, terdapat pula kalimat tidak langsung, yakni kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam sebuah teks berita secara keseluruhan itu biasanya bersifat baku dan sederhana, menarik, singkat dan lugas, komunikatif, netral, atau objektif. Nah, setelah mempelajari atau membahas struktur dan kebahasaan teks berita, sekarang kita akan membahas mengenai unsur penulisan berita. Di sini akan menjadi modal bagaimana kalian menulis sebuah teks berita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam unsur penulisan teks berita. Yang pertama, terdapat unsur aktual, yakni mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Kemudian terdapat pula unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, hayalan, atau karangan. Kemudian terdapat unsur penting. Jadi, dimaksudkan di sini ada 2 hal dalam berita yang dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pembicaraan atau pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang terakhir, unsur menarik, menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Untuk pola penulisan berita, kita dapat mengikuti pola piramida terbalik. Pola ini merupakan salah satu konsep formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita. Penggunaan metode piramida terbalik berkaitan dengan ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Ketika berita itu terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka editor bisa membuang bagian berita yang derajat informasinya paling rendah.
Berikut adalah bagian-bagian dari piramida terbalik. Yang pertama, bagian paling atas adalah kepala berita yang merupakan puncaknya. Pada urutan paling puncak yang menempati derajat prioritas pentingnya informasi ini, wartawan harus menulis informasi utama. Kemudian, bagian yang kedua dari atas adalah leher berita. Bagian ini merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita yang ada pada bagian kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah. Selanjutnya, body atau badan berita umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam kepala berita dan leher berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, selanjutnya yang terakhir bagian body lanjutan atau badan lanjutan. Bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya, daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Baiklah, karena berhubung materi sudah selesai dibahas secara keseluruhan, sekarang seperti biasa kita masuk ke bagian evaluasi. Sudah siap semuanya? Baik, yang pertama silakan tentukan satu tema berita tentang suatu kejadian yang sedang ramai diperbincangkan di daerah kalian. Kemudian kembangkan tema tersebut ke dalam sebuah teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Silakan tuliskan jawabanmu secara singkat di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.